Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi ahli wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di Sakura Expo 2025 ini kita bisa berkumpul di acara hari ini yang insya Allah mudah-mudahan membawa pintu keberkahan kita semua. Insya Allah saya sebagai moderator hari ini akan memandu acara kegiatan Sorga Akbar yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Abdul Hitan. Mungkin mari kita sama-sama mohonkan kepada Ustadz Abdul Hitan untuk bisa naik ke panggung. Baik, alhamdulillah Pak Romi sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada para ayah dan bunda, insya Allah kita akan sama-sama belajar dari beliau. Bagaimana kita semua, tentunya termasuk saya, mungkin selama ini baru melihat di akun YouTube beliau ya, bagaimana banyak sekali akun-akun beliau yang sangat inspirasi untuk kita ambil hikmahnya, karena banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Islam, akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Nah, insya Allah hari ini kita akan langsung mendengarkan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, baik dari aspek pengalaman beliau dan ilmu beliau yang sungguh luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Baik, mari kita sama-sama ayah dan bunda membuka acara yaitu Sorga Akbar ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya insya Allah langsung saja nanti akan ada materi dulu kurang lebih 40 menit. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Jadi tolong ayah bunda nih siap-siapkan ya pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada Om Rodi, yang insya Allah beliau akan dijawab langsung. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan kajian khusus Sorga Akbar hari ini yang akan disampaikan oleh Koh Doditan dengan judul atau tema Sejarah Peradaban Bani Israel, Telaah Kesuksesan Nabi Yakub alaihissalam dalam mendidik keluarganya, insyaallah. Baik, kepada Koh Dodi, fa'alaihi falyatafadhalu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di sekolah Sakura ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz dan para guru-guru yang ada di sekolah ini, kita bisa bermajelis ilmu pada hari ini. Insya Allah langkah kaki kita menghadiri majelis ilmu ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tolong jangan panggil saya Ustaz, saya bukan Ustaz. Ya, kalau udah Ustaz kau lagi, waduh dobel-dobel. Pak Dodi aja, Pak Dodi aja ya. Alhamdulillah, saya diminta membawakan topik sejarah peradaban bangsa Israel ya. Setiap kali kita bicara tentang Bani Israel, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah Islam.
orang sering apa ya, sering mencibir orang Islam yang mengaku-ngaku bahwa bangsa Israel itu sudah beragama Islam sejak zaman nabi-nabi, ya, bahkan sebelumnya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa Islam baru ada di abad ke-7 Masehi, ya kan? Ketika Nabi menerima wahyu, kemudian menjadi pemimpin bangsa Arab, baru disebut Islam baru ada di abad ke-7 tahun 600-an, betul? Tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang ada di dalam dokumen-dokumen Islam, ya, termasuk Quran dan hadis, bangsa Israel atau yang kita kenal dengan Bani Israel itu sebenarnya mereka semuanya sudah Muslim dalam arti apa? Mereka sudah menyembah dan berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dibuktikan dengan ajaran nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Di dalam Quran kita mengenal banyak nama-nama nabi, keturunan Nabi Isa alaihissalam menjadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam dengan 12 anak, ya, daripada Nabi Yakub alaihissalam yang banyak menurunkan nabi-nabi. Kalau kita perhatikan ajaran nabi-nabi ini semuanya mengajarkan ketauhidan, betul ya? Semua mengajarkan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mempelajari bahasa mereka dalam bahasa Ibrani dan juga pemuka-pemuka agama mereka, mereka mengenal ada 7 nama Tuhan, ya. 7 nama Tuhan ini yang dikenal dengan sebutan Eloh, Elwah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, terakhir Zebaot. Dari 7 nama ini yang paling suci dianggap, ya, oleh mereka itu yang nomor 6, yang Yod-Heh-Vav-Heh, 4 huruf. 4 huruf ini menurut pemuka agama Yahudi, yang kita mengenal ada agama Yahudi, mereka mengaku bahwa yang namanya Yod-Heh-Vav-Heh ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Sama, ya, berarti mereka mengenal sosok Tuhan yang sama dengan kita. Dari mana timbulnya agama Yahudi? Nah, apa artinya Yahudi itu apa? Kata Yahudi sebenarnya diambil dari nama anak keempat Nabi Yakub alaihissalam, yaitu siapa? Kalau kita di Islam mungkin mengenal Yahuza, ya. Kalau orang Israel mengatakan Yehuda. Nama daripada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam dari 4 istri itu ada 12, ya. Pertama dari istri yang bernama Lea punya 6 anak, ya. Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Lewi ini nanti juga yang menjadi leluhurnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Setelah Lewi ada Yehuda. Yehuda ini yang namanya akhirnya dipakai menjadi nama bangsa dan nama agama mereka, ya. Kemudian ada Isakar, ada Zebulon. Dari istri kedua Rahel adalah saudara perempuan kandung daripada istri pertama Lea, kakak perempuannya malah. Rahel punya anak Yusuf atau kita kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga Bunyamin, ya, atau Benyamin. Istri ketiga Bilha punya anak Dan, namanya Dan, ya. Nah, namanya Dan Naftali. Jadi kalau saya sebut namanya Dan Naftali, memang ada orang namanya Dan gitu, ya. Yang keempat istri bernama Zilfa mempunyai anak namanya Gad dan Asyur. Dari 12 anak Nabi Yakub ini, kalau kita baca di dalam Quran, mereka memang melakukan sebuah perbuatan yang boleh dianggap melanggar perintah Allah SWT, ya, karena mereka sampai menjual saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sampai ke Mesir, sehingga boleh dikatakan itu perbuatan yang jahat, gitu, ya. Jahatnya karena apa? Menjual saudaranya sendiri, mengaku kepada orang tuanya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah meninggal.
Namun akhirnya dengan izin Allah SWT, Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir malah memperoleh pengalaman-pengalaman baru, sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi petinggi di Mesir. Berjalannya waktu dengan adanya kelaparan dan sebagainya, Allah izinkan ke-11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah melalui beberapa perjanjian, saudara-saudara Nabi Yusuf ini akhirnya meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang nabi, selain memperingati kaumnya, Nabi Yakub alaihissalam juga mendidik 12 anak-anaknya. 12 anak-anak ini bukan anak-anak yang istilahnya pada zaman sekarang mungkin banyak fasilitas gitu ya, tetapi pada zaman dahulu kita pasti mengetahui bahwa mereka pasti banyak sekali keterbatasan, yang mana pada zaman itu anak-anak itu bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi alhamdulillah dengan iman dan dengan akidah yang dipegang oleh ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, kita tentu tidak bisa meremehkan ya kesolehan daripada Nabi Yakub alaihissalam, sampai akhirnya anak-anaknya bisa kembali ke jalan Allah SWT. Mereka berbaikan, dan juga pesan yang paling penting dari Nabi Yakub alaihissalam adalah bahwa jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang paling penting. Berarti dari dulu Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anak yang sudah muslim. Nah, sekarang kadang-kadang orang sering menyerang. Mana mungkin Islam, Nabi Yakub alaihissalam Islam, mana mungkin Nabi Abraham Islam, mana mungkin apalagi Nabi Adam Islam. Islam baru ada di abad ke-7. Mereka tidak tahu atau tidak bisa membedakan yang namanya akidah dan syariat, gitu ya. Akidah yang diikuti oleh Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam, semuanya sama akidahnya ya. Akidahnya artinya apa? Keyakinan dan keimanan mereka. Mereka hanya mengenal Allah yang Esa, Allah yang Ahad. Kalaupun sampai terjadi ada agama Yahudi, nah ini yang harus kita pelajari. Dari mana timbulnya agama Yahudi? Agama Yahudi timbul ketika bangsa Israel sudah dikalahkan oleh beberapa bangsa ya. Kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel yang sudah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam di abad ke-10 sebelum Masehi, Israel Utara dikuasai oleh bangsa Assyria tahun 722 Masehi. Kemudian tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Israel Utara dan Selatan dikuasai oleh bangsa Babilonia. Kemudian tahun 596 sebelum Masehi, Bait Suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Ya. Kemudian tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Persia datang ke Palestina mengalahkan bangsa Babilonia. Kemudian tahun 516 sebelum Masehi, bangsa Israel baru diperkenankan membangun kembali Bait Suci mereka yang sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Setelah dibangun kembali, barulah bangsa Israel hidup pada masa Bait Suci kedua. Pada masa itu masuklah bangsa Yunani tahun 332 sebelum Masehi, sampai kemudian diganti oleh bangsa Romawi tahun 63 sebelum Masehi. Jadi memang bangsa Israel ini merupakan bangsa yang mempunyai sejarah yang panjang, dan ratusan tahun mereka berada di bawah penguasaan bangsa lain. Okay? Nah, kembali lagi, dari mana asal agama Yahudi tersebut? Agama Yahudi tersebut timbul ketika bangsa Yahudi sedang dalam pembuangan di Babilonia. Mereka
menetap di sebuah tempat yang akhirnya karena yang menonjol adalah anak yang keempat, suku daripada bangsa Israel yang keempat, yaitu suku Yehuda, yang akhirnya bisa dikatakan menguasai suku-suku yang lain. Maka akhirnya mereka dikenal sebagai bangsa Yahudi karena mereka tinggal di daerah Yudea, gitu ya. Nah, kemudian agama mereka sehingga dikenal sebagai agama Yahudi. Itu adalah agama yang boleh dikatakan mengikuti atau menganggap Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin tertinggi. Nah, kitabnya apa? Kitabnya ini, mau ingatkan nih, gitu ya. Ini penting karena apa? Karena nanti dari sini kita bisa mengetahui asal usul agama Kristen. Asal usul agama Kristen dari kitabnya orang Yahudi ini. Ya. Ini kitab yang namanya Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Ini yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya orang Kristen. Nah, ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini ada sebuah kitab yang namanya kitab Tanakh. Tanakh ya, bukan tanah merah ya. Tanakh ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin sedikit perlu tahu ya mengenai kitab-kitab ini supaya nanti ketika bapak ibu mungkin ketemu atau mungkin diberi kitab yang punya orang Kristen, nah yang ini kitab orang Kristen disebut dengan mereka sebut kitab ini sebagai kitab Alkitab, tulisannya Alkitab ya. Tapi saya sebagai orang yang sudah mempelajari ini, saya menghimbau bapak ibu jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul? Nah, nanti kitabnya orang Yahudi ini yang menjadi cikal bakal separuhnya kitab ini, ya, separuhnya, bukan lebih. Ini bukan separuhnya lagi nih ya, lebih dari separuhnya nih, lebih dari separuhnya ya, 2/3 atau 3/4 nih bisa ya. Ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, ketika kita kembali lagi yang tadi saya bilang tentang sejarah peradaban Islam, agama yang memberikan atau benang merah ajarannya gitu ya, La ilaha illallah, ini kan berasal dari anak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itu semua pesannya sama, betul ya? Tetapi di antara zaman ini timbullah agama Yahudi. Jadi kira-kira berarti di tahun atau abad ke-6 sebelum Masehi, agama Yahudi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir kira-kira di beberapa tahun sebelum abad Masehi. Jadi agama Kristen sendiri timbul setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada di dunia. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, barulah timbul agama Kristen yang diciptakan oleh orang yang bernama Paulus. Pernah dengar kan? Pernah ya? Bukan rentenir sebelah ya? Bukan. Ini adalah orang yang menciptakan agama Kristen di pertengahan abad pertama Masehi. Nah, ini kan masih kira-kira 600 tahun sebelum diturunkan Quran, gitu ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti antara Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW, ini sebelumnya di dalam perjalanan ini sudah ada dua agama yang kita kenal dengan sebutan ahli kitab. Ya, ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, sampai akhirnya kemudian baru Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kira-kira di tahun 609 Masehi, barulah kemudian yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Bani Israel itu disempurnakan di dalam Quran. Tetapi, nah ini yang menjadi permasalahan buat kita semua ya.
kita sering membaca di dalam Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil, gitu ya, diberikan kepada Bani Israel. Pernah nggak kita membaca, Ustaz, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Allah pula yang akan menjaganya? Nggak pernah, Pak ya. Kalau yang kita baca di Quran, Allah yang menurunkan Quran, Allah pula yang menjaganya, betul? Karena di Quran tidak ada kalimat bahwa Allah SWT akan menjaga kitabnya orang Bani Israel. Terus di depan kita sekarang ada kitabnya orang Kristen, di depan kita sekarang ada kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan, nah ini jadi pertanyaan nih buat Bapak Ibu, ini sangat penting karena nanti akan bisa menjadi hal yang krusial ketika anak-anak Bapak Ibu sudah cukup tumbuh menjadi remaja, ya. Nanti saya akan ceritakan belakangan. Ketika sekarang kita melihat ada kitabnya orang Yahudi tanah, dan ketika kita melihat sekarang kitabnya orang Kristen, yaitu Bible ini, apakah ini yang disebut dengan kitab Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran? Bukan. Nah, berarti bilang bukan, berarti harus punya jawabannya. Kenapa bukan? Nah, karena sudah dirubah. Nah, bagus sekali. Itu berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 79 ya. Satu itu. Kedua, kita juga tidak pernah membaca bahwa kitab Taurat dan Injil akan dijaga, ya. Ketiga, bahwa kitab Taurat dan Injil itu diberikan hanya untuk Bani Israel pada zaman itu, betul ya? Pernah baca atau pernah mendengar Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Enggak. Pernah baca atau pernah dengar Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Enggak pernah. Nah, berarti pertanyaannya, apakah ini dan ini kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Kan itu, ya. Kalau Ustaz bilang bukan, berarti betul. Karena apa? Karena kitab ini baru disusun setelah Bani Israel keluar dari pengasingan Babilonia abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup abad ke-15, 14 sebelum Masehi. Berarti jaraknya dengan Nabi Musa alaihissalam berapa tahun? Cuma satu milenium. Satu milenium itu berapa tahun? 1000 tahun. Ini jarak dengan Nabi Musa 1000 tahun. Jarak dengan Nabi Daud alaihissalam jaraknya cuma setengah milenium, berarti 500 tahun. Berarti sudah jelas bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Daud alaihissalam, tetapi mungkin ini ditulis adalah oleh orang-orang yang sudah melestarikan tradisi. Nah ya, sudah melestarikan tradisi bangsa Israel. Kemudian ketika mereka di Babilonia, mereka timbul yang namanya sekolah-sekolah apa? Sekolah-sekolah agama. Ya, ada 4 sekolah agama di Babilonia yang akhirnya menyusun ini, gitu ya, yang menyusun ini. Dari hikayat-hikayat, ada hikayat yang bersumber kepada Nabi Musa, ada hikayat yang bersumber kepada Nabi Abraham. Itu yang mereka susun ke sini, ditambah lagi dengan hikayat-hikayat tentang nabi-nabi. Yang ini menjadi bagian daripada kitab Kristen. Nah, kitab Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, tetapi menggunakan kacamata Kristen. Sehingga yang Kristen ini boleh dikatakan ini sebuah agama yang konsep ketuhanannya tidak sama persis dengan ini. Ya, ini di sekolah nih, ini kan di sekolah nih. Kita sering mendengar agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Bapak Ibu nih, nah, sebagai orang tua yang anak-anak sekolah di sini nih ya, Bapak Ibu sebagai orang Islam, agama samawi itu ada 3 atau ada 1, Pak? 3 apa 1, Bapak Ibu? Nah, 1, Pak. Apa, Pak? Islam sebagai orang Islam ya. Kalau sebagai akademisi, profesor atau doktor
gitu ya, bilang agama samawi ada 3, Yahudi, Kristen, Islam, biarin aja Pak, itu ranahnya Yahudi. Tapi kita sebagai orang Islam harus berani bilang bahwa agama samawi itu cuma satu, yaitu Islam. Kenapa? Kalau kita orang Islam bilang agama samawi ada 3, berarti kita sudah mendurhakai inna dina indallahil Islam. Itu maksud saya ya. Jadi kalau kita melihat ada agama Yahudi, melihat ada agama Nasrani atau Kristen, bisa nggak ini dikatakan agama yang diturunkan oleh Allah? Nah, bisa nggak ini disebutkan agama yang diturunkan oleh Allah? Bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak mungkin guru ya, guru di sini punya murid dalam satu kelas misalnya 40 anak. Bisa nggak guru memberi peraturan kepada 40 anak dalam satu kelas, aturannya beda-beda? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, aturan itu pasti berlaku untuk ke 40 muridnya, betul kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sesuatu yang berbeda-beda kepada manusia ciptaannya, gitu ya. Jadi kalau gitu, mana kitab Taurat, Injil yang dimaksud dalam Quran? Kitabnya mana? Di zamannya. Kalau bukan ini, iya, mana kitabnya? Ya. Nggak ada. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga nggak tahu bagaimana menjawab orang-orang dari kalangan di luar Islam yang bertanya mana kitab sucinya Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kalau Quran sudah bilang ini palsu, atau Quran sudah bilang ini sudah dirubah, aslinya mana? Itu kan yang ditanya kan. Nah, kita kembali lagi kepada definisi yang namanya kitab ya. Yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju. Setuju? Wahyu bentuknya benar. Wahyu adalah pesan atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Kata kitab sendiri dalam bahasa Arab, ini saya tahu Ustaz ya, mohon kalau salah tolong dikoreksi ya Ustaz beneran. Kata kitab sendiri, terlebih konteksnya mengenai Taurat dan Injil, kata kitab itu artinya bisa wahyu yang ditulis atau dibukukan, tetapi bisa juga artinya hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebuah kaum tertentu. Setuju kan? Berarti kalau begitu, mana kitab Taurat, mana kitab Injil yang dimaksud oleh Quran? Kalau kitab itu adalah wahyu atau hukum atau peraturan, di mana kitab aslinya? Tentu saja ada di dalam Qaulu Nabi. Ketika nabinya sudah tidak ada, ya sudah ikut bersama nabinya. Tidak harus berbentuk buku seperti ini gitu. Ya. Yang namanya wahyu itu adalah pesan dan pengetahuan. Jangan Nabi Musa apa sudah ada buku seperti itu kan? Belum ada ya. Jangan Nabi Isa apakah sudah ada buku seperti ini? Belum ada ya kan? Mesin cetak baru jadi tahun 1500-an Pak kan? Belum ada yang namanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bentuk seperti ini. Jadi yang namanya kitab belum tentu harus berbentuk buku. Jadi kalau ditanya mana kitab Taurat, Injil yang disebut Quran, ya sudah bersama nabinya ya. Nah kemudian sekarang kita gunanya apa gitu mengetahui hal seperti ini? Gunanya apa? Saya sampai ngumpulin kitab-kitab sebanyak ini gitu ya. Inilah yang disebut dengan ilmu kristologi ya. Ilmu kristologi ini ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Kenapa kita harus belajar ilmu kristologi? Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang dari kalangan Kristen itu memang diperintahkan untuk mengajak Bapak Ibu dan umat Islam yang lain untuk masuk agama mereka. Memang itu misi mereka. Ada perintahnya. Perintahnya apa? Di dalam sini Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus.
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis belum selesai urusannya. Nah, kita umat Islam ini adalah target yang menggiurkan buat mereka untuk mereka kristenkan. Nah, kalau kita tidak mengetahui kitab mereka, kita tidak mengetahui akidah mereka, bagaimana kita mau bertahan dari ajakan-ajakan mereka? Itu maksud saya, ya. Jadi ilmu dakwah kristologi ini buat kami di Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid ini adalah ilmu yang bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemutatan. Mungkin nggak nyambung nih, kurang nyambung dengan Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu yang mungkin sedang belajar parenting, kalau dengar kristologi, ternyata nanti bisa insya Allah berguna buat Bapak Ibu ketika anak-anak Bapak Ibu sudah mulai tumbuh remaja. Saya sering didatangi oleh keluarga muslim, ya, keluarga muslim, anaknya SMA murtad, sudah murtad, ya, keluar dari Islam, masuk ada yang Katolik, ada yang Protestan. Nanti ada lagi yang anaknya sekolah di SMA Al Azhar, pulang-pulang bisa bawa rosario. Tahu rosario apa? Rosario tahu? Hah? Tasbih. Oh, tasbihnya orang Katolik namanya rosario. Nanti ada lagi anak-anak sekolah di SMP, ya, pulang-pulang bisa bawa Bible yang kecil, yang kayak gini, dimasukin dalam tas nggak kelihatan. Yang begini memang sengaja dibikin oleh mereka dengan sebutan atau istilah-istilah yang mirip dengan sebutan-sebutan dalam Islam. Ini bacanya apa tadi? Kitab suci Injil. Nah, tulisannya kitab suci Injil. Ini sengaja dibuat untuk dibagikan kepada orang Islam. Ya. Ini tulisannya kelahiran siapa ya? Kelahiran Isa Al-Masih. Nah, di sini Isa Al-Masih. Kalau yang di sini Yesus Kristus. Iya. Ya, ini Yesus Kristus. Yang di sini Isa Al-Masih. Kenapa? Untuk menginjili orang Islam. Jadi ini sengaja dibuat untuk dibagikan kepada orang Islam. Ya, tujuannya supaya Bapak Ibu masuk agama mereka. Nah, dengan ilmu kristologi seperti ini, kita tahu sejarah mereka, kita tahu akidah mereka, kita tahu kitab mereka. Insya Allah kita bisa terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtadan, gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini menghadiri acara di sini, anak-anak Bapak Ibu mungkin sekarang usia berapa? TK SD. Nanti kalau sudah mulai masuk SMP, Bapak Ibu harus benar-benar menjaga mereka, mengawasi mereka, terutama dengan iman dan akidah mereka. Bapak Ibu sudah mempunyai anak yang bersekolah di sekolah akhlak Quran Sakura. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat anak-anak Bapak Ibu supaya mereka bisa tumbuh menjadi muslim-muslim yang kuat, ya, yang kuat dalam iman, akidah dan akhlak. Tetapi bahaya itu tidak pernah hilang. Bahaya itu selalu mengintai kita, ya. Sudah banyak korbannya, sudah banyak orang-orang Islam yang murtad masuk ke agama mereka, bahkan mereka dijadikan misionaris, ya. Misionaris itu bekerja tanpa kita ketahui. Mereka bekerja diam-diam tanpa kita ketahui. Tiba-tiba nanti di antara kita sudah yang murtad. Ya, tiba-tiba begitu. Saya sering sekali menerima tamu kasus anak-anak yang murtad atau suami yang murtad atau istri yang murtad, banyak datang ke saya. Ada yang bisa kita tolong, ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Ya, itu adalah hidayah milik Allah SWT. Tetapi kalau dengan ilmu ini, insya Allah kita juga bisa apa? Mengajak mereka paling tidak untuk bertauhid. Banyak juga tamu-tamu saya datang dari kalangan Kristen, mereka membaca kitab mereka sendiri yang begini banyak versi, mereka melihat sendiri buktinya ada perubahan-perubahan, mereka melihat sendiri ada kesalahan-kesalahan, akhirnya mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi dakwah kristologi ini
sebenarnya buat kami ya dakwah tauhid. Karena dakwah ini dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Bapak Ibu yang sekarang punya anak di sini, ini juga perlu mengetahui ilmu seperti ini supaya apa? Supaya anak-anak Bapak Ibu insya Allah terjaga iman dan akidahnya, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang untuk mengingat waktu supaya Bapak Ibu punya waktu lebih untuk bertanya nih. Betul, Ya. betul.